teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya menyambangi dapur Litbang Kompas, penelitian dan pengembangan harian Kompas, yang kemudian saya akan nanyakan, karena bukan hanya soal survei di 2021 terkait dengan pengerucutan nama-nama calon presiden. Pernah juga Litbang Kompas melakukan penelitian di tahun 2011, persis 10 tahun lalu, untuk memprediksi hasil Pilpres di 2014. Saya mengupas semuanya, ikut saya akan masuk ke dalam. Dan saudara, saya sudah berada bersama dengan Mas Dedi Afrianto. Ia adalah peneliti Litbang Kompas. Mas Dedi, sehat selalu. Sehat selalu, Mas. Iya. Mas, sebelum saya bertanya soal ada partai politik, ternyata ada pengerucutan nama untuk Pilpres 2024. Apakah terkait banjir atau tidak, nanti kita bicara soal itu. Siap. Tapi sebelumnya, saya ingin mengetahui dapur dari Litbang Kompas. Boleh ya, Mas ya? Baik, Mas Aiman. Nah, kebetulan di belakang sini ya. Oke, kita masuk, Mas ya. Saudara, ini adalah dapur Litbang Kompas, di mana dilakukan pengumpulan data terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat diminta untuk memberikan opininya, begitu ya? Betul. Iya, kita masuk ke dalam ruangan Litbang Kompas. Izin ya, Mas ya? Silakan, Mas Aiman. Oh, ini lagi sibuk untuk nelfon ya? Betul, Jadi, ini sedang melakukan jejak pendapat. Oke, untuk terkait topiknya? Topiknya sekarang tentang Undang-Undang ITE Oke. yang sedang kita lakukan. Kira-kira seperti apa pandangan masyarakat terkait Undang-Undang ini? Oke. Seperti itu. Berapa responden? Targetnya minggu ini 1.000. 1.000? 1.000 responden. Dikerjakan dalam berapa hari itu? Dikerjakan oleh 16 pollster dan butuh waktu sejak hari Selasa hingga hari Sabtu. Oke, sekitar 5 hari lah ya. 5 hari Selasa sampai Sabtu, ini 16 pollster ini lagi nelfon ini ya? Betul, 16 kita bagi 2 tempat, Mas Aiman. Karena untuk protokol kesehatan. Oke, jadi selang-seling ini saya lihat ya. Betul. Kita lihat saudara bagaimana kemudian mereka menelpon. Kalau nanti setelah masak saya telepon kembali boleh Ibu? Jam berapa kira-kira Ibu bisanya? Jam 4, oke, jam 3 atau jam 4 saya telepon kembali boleh ya Bu ya? Ya, terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu, selamat siang. Karena nggak semuanya juga bersedia untuk menjawab kan? Betul, terkadang ada yang menolak, kita hargai pendapat mereka untuk menolak dan kita mencari narasumber yang lain. Datanya dari mana? Kita data lapangan, Mas Aiman. Jadi data lapangan dari 2.000 responden yang kita lakukan tatap muka, kemudian kita kumpulkan datanya itu untuk polling mingguan. Sebelumnya udah pernah ketemu begitu ya? Betul. Untuk polling tatap muka ya? Ini adalah hasil yang kemudian bisa direkapitulasi. Sini baru sementara hasilnya ya. Betul. Yang setuju 302, yang tidak setuju 265, yang tidak tahu 36, total ada 603. Jadi hampir 50-50 nih. Ya, yang setuju upaya menghapus atau merevisi Undang-Undang ITE ini 50,1%, yang tidak setuju 43,9% ya. Iya. Oke, tapi belum, ini baru berapa nih? Baru 600 dari 1.000, masih ada 400 lagi yang kurang. Dan saudara, saya akan lanjutkan wawancara saya terkait dengan Pilpres, banjir, dan tokoh-tokoh yang mengerucut ke sejumlah nama. Ikuti saya. Ya, kita sudah keliling tadi di dapur Litbang Kompas. Sekarang saya ingin mewawancari soal, ya, ini kita bicara soal banjir politisasi Pilpres. Jadi apapun yang terjadi, apalagi kalau kaitannya dengan ketiga nama, katakanlah Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo, itu pasti gaduhnya luar biasa, termasuk soal banjir. Saya ingin tanya, dari hasil Litbang Kompas, seluruh pemilih partai politik peserta pemilu 2019 ini mengerucut hanya kepada 3 nama, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Betul demikian? Betul, Mas Aiman. Jadi ini survei periodik sebetulnya yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 27 Desember hingga 9 Januari lalu. Jadi kita coba melakukan tracking sebetulnya sejak Oktober 2019, itu 6 bulan setelah Pilpres, kemudian Agustus 2020, dan Januari 2021. Dan hasilnya nggak banyak berbeda? Hasil tidak banyak berbeda. Pertama, Pak Prabowo tetap yang paling teratas dalam berbagai survei yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, muncul tokoh-tokoh alternatif. Jadi nama Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, kemudian Tri Risma hari ini, Sandiaga Uno, itu sudah mulai dilirik oleh masyarakat. Ini menarik bahwa hingga saat ini sebetulnya belum ada intervensi politik dari partai manapun. Artinya setelah Pilkada 2020 hingga saat ini partai belum melakukan gerakan apapun untuk pencalonan presiden. Nah, ternyata tanpa ada intervensi pun masyarakat sudah mulai mencari calon-calon alternatif ini. Seperti itu. Nah, dari mana Anda bisa mengatakan? Kan bisa saja kemudian Litbang Kompas yang menanyakan siapa sih calon presidennya atau sudah ada pilihannya. Kenapa Anda mengatakan bahwa masyarakat sudah memilih saat ini mereka?
Kita melakukan survei pada 2000 responden di 34 provinsi dan pertanyaan adalah pertanyaan terbuka. Jadi jika saat ini Pilpres dilakukan, siapa calon yang Anda pilih? Jadi itu top of mind atau jawaban utama dari masyarakat seperti itu. Jadi memang ini menggambarkan bahwa pilihan utama masyarakat adalah memang sudah mulai beralih kepada calon-calon alternatif seperti itu. Akankah hasil-hasil ini tadi 3 nama yang mengerucut dan juga ada nama-nama yang kemudian membututi, ada Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, kemudian Sandiaga Uno, Bu Risma, akankah ini kemudian tetap berada hingga 2024? Nah ini menarik, tadi seperti yang saya sampaikan, belum ada intervensi politik dari partai manapun. Nah, bisa saja ini berubah seandainya nanti ada gerakan-gerakan atau manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik. Jangan lupakan bahwa di tahun 2011, ketika Litbang melakukan jajak pendapat, saat itu belum ada nama Pak Joko Widodo. Oh, 2011? 2011. Pasti kebetulan persisnya 2011, 2021. Betul. 2011 itu menjelang Pak SBY 2 periode ya, selesai. 2 tahun setelah Pilpres 2009. Iya. Dan 2021 nanti 2024 Pak Jokowi nggak bisa mencalonkan lagi. Betul. Dan itu Pak Jokowi pada 2011 nggak masuk namanya. Belum ada. Tapi bisa jadi presiden 2014. Bisa jadi presiden karena ada faktor Pilgub 2012 seperti itu. Nah ini menarik karena undang-undang pemilu belum direvisi, kemudian Pilgub atau Pilkada masih serentak 2024, tentu nanti konfigurasi politiknya akan berbeda. Oke, ini kita bicara soal 2022 yang kemungkinan besar akan terhapuskan Pilkada dan 2023. Di situ ada Anies Baswedan yang nggak bisa ikut, ada Ridwan Kamil yang nggak bisa ikut, ada Ganjar Pranowo yang nggak bisa ikut. Semua ini bisa mengubah peta yang didapatkan oleh Litbang Kompas. Siapa saja yang terkuat nanti untuk kandidat Capres 2024? Bisa berubah? Tentu ini masih dinamikanya masih cukup kental ya Mas Aliman. Artinya memang jika panggung-panggung politik tidak dimiliki oleh para tokoh ini, pasti memang akan berdampak kepada pilihan politik dari masyarakat. Tapi setidaknya saat ini dengan popularitas yang dimiliki, dengan jabatan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ini, memang mereka masih menjadi pilihan utama setidaknya hingga saat ini. Kenapa saya tertarik tadi? 2011 Pak Jokowi nggak masuk survei Litbang Kompas, tapi 2014 jadi presiden. Betul. Karena ada Pilgub di 2012 dan Pak Jokowi menang pada waktu itu dan langsung kemudian namanya naik. Artinya untuk mendapatkan kursi presiden nggak perlu lama-lama juga. 2012 jadi gubernur DKI Jakarta, 2014 jadi presiden, cuma 2 tahun. Logikanya gimana, Mas? Banyak faktor yang mendorong itu. Pertama adalah gerakan partai politik di daerah, terutama kampanye dan juga menyebarkan informasi tentang calon yang didukung seperti itu. Kemudian yang kedua, dan jangan lupakan saat itu pemberitaan memang cukup masif mengarah kepada Presiden Joko Widodo saat ini ya. Nah, mungkin akan berbeda dengan saat ini. Ingat 2011 saat itu belum ada tokoh daerah yang muncul. Saat ini sudah ada nama Pak Ganjar, Tri Risma hari ini, kemudian Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Tentu ini tidak terlepas dari penggunaan media sosial yang cukup masif dan kita tahu calon-calon ini juga cukup aktif di media sosial. Ini menarik juga. Ketika kita lihat sebaran wilayah, ternyata tokoh-tokoh alternatif ini tidak hanya didukung oleh masyarakat. Misalnya Risma tidak hanya didukung oleh Jawa Timur, kemudian Ridwan Kamil tidak hanya di Jawa Barat saja, tapi juga mereka sudah mulai memiliki basis massa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Maluku dan Papua. Artinya memang tanpa ada intervensi dari partai politik pun, tokoh-tokoh ini sudah mulai dilirik oleh masyarakat. Soal banjir, ini kebetulan terjadi dan bergantian ya. Dulu di Surabaya Desember, kemudian Januari di Semarang, di Jakarta, kembali lagi di Semarang, gaduhnya luar biasa. Dan ini pasti tidak bisa berdiri sendiri, pasti terkait dengan Capres ini. Baik, sebetulnya kita tidak melihat secara langsung ya, apakah pilihan itu terkait dengan bencana di satu daerah atau mungkin terkait dengan isu yang sedang berkembang di daerah tersebut. Kita murni melihat sebetulnya siapa tokoh utama yang mereka pilih tanpa mempertimbangkan alasan-alasan itu. Karena tadi Anda mengatakan media sosial, artinya setiap event apapun, mau banjir, mau positif, mau negatif, itu pasti digunakan oleh para pendukung dan juga hatersnya untuk kemudian mempengaruhi. Dan efeknya adalah bagi para pemilih. Salah satunya begitu, tapi jangan dilupakan juga bahwa menurut data BPS 2019, belum semua masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Pengguna internet di Indonesia, individu, itu hanya 50% dari total jumlah penduduk. Jadi memang masih ada separuh lagi yang belum menentukan pilihan, 50% ini juga menentukan seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dedi Afrianto, peneliti Litbang Kompas, telah memberikan informasi di program Aiman. Baik, terima kasih Mas Aiman. Kita bicara soal 2022 yang mungkin, kemungkinan besar nih, akan nggak ada pilkada. Ya, akankah ini akan mengubah peta 2024? Anies akan kehilangan panggung, Ganjar kehilangan panggung. Memang disitulah sebenarnya ujian nyata dari elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif